Pernah nggak ngerasa aneh? Skill yang bikin kita dipromosikan jadi pemimpin, malah jadi batu sandungan terbesar. Nah, hari ini kita bakal bahas soal transisi super penting itu. Pergeseran dari seorang solois yang jago banget, jadi seorang konduktor yang bisa menginspirasi seluruh tim. Kita semua pasti pernah lihat kan? Ada talenta terbaik di tim, mau itu sales paling jago atau programmer paling jenius, akhirnya dapat promosi jadi manajer. Tapi, anehnya kok malah gagal? Timnya jadi berantakan, dan si bintang ini malah jadi redup. Sebenarnya apa sih yang terjadi? Nah, untuk bisa mecahin paradoks ini, kita perlu paham satu konsep kunci. Leadership. Jadi, apa itu leadership? Gampangnya gini, ini adalah soal kemampuan dan, yang lebih penting lagi, kemauan untuk berubah. Ini bukan sekedar adaptasi karena terpaksa ya, tapi secara sadar memilih untuk menggeser gaya kepemimpinan Anda demi pertumbuhan, baik buat tim maupun buat diri Anda sendiri. Ini adalah sebuah tindakan, bukan kebetulan. Oke, jadi John Maxwell dalam karyanya itu mengidentifikasi ada beberapa pergeseran fundamental yang perlu banget dilakuin sama pemimpin. Yuk kita lihat dulu gambaran besarnya sebelum kita ngerucut ke satu yang paling penting. Totalnya tuh ada 11 pergeseran kepemimpinan yang esensial, mulai dari fokus ke pertumbuhan, terus soal memberdayakan orang lain, dan banyak lagi. Semuanya penting banget, tapi hari ini kita akan bahas tuntas satu yang paling fundamental, satu yang jadi fondasi dari semuanya. Dan inilah dia, pergeseran dari seorang solois menjadi seorang konduktor. Coba deh bayangin metafora ini, kuat banget kan? Ini tuh perubahan dari yang tadinya pemain bintang, jadi orang yang bisa bikin seluruh orkestra main bareng secara harmonis buat menciptakan musik yang luar biasa indah. Nah, disinilah bedanya, jadi kelihatan banget. Kalau solois, pertanyaannya tuh, gimana tim bisa bantu saya sukses? Fokusnya itu aku. Tapi kalau konduktor, pertanyaannya dibalik. Gimana saya bisa bantu setiap anggota tim untuk sukses? Fokusnya adalah kita. Itulah inti pergeserannya. Utipan dari Zig Ziglar ini pas banget buat ngerangkum filosofi seorang konduktor. Intinya, suksesnya seorang pemimpin itu nggak lagi diukur dari apa yang dia capai sendirian, tapi dari kesuksesan orang-orang yang dia pimpin. Tapi ya jelas, pergeseran ini nggak gampang. Kalau gampang, semua manajer baru pasti langsung sukses kan? Kenyataannya, ada tantangan-tantangan besar yang bikin transisi ini terasa berat banget, bahkan buat orang yang paling jago sekalipun. Dan inilah paradoks terbesarnya. Keinginan buat ngerjain semuanya sendiri, kecepatan kita dalam nyelesain tugas, kemampuan kita buat jadi yang terbaik, semua hal yang bikin kita dapat promosi itu, sekarang justru bisa jadi penghalang terbesar. Karena sebagai pemimpin, tugas kita itu bukan lagi mengerjakan, tapi memastikan pekerjaan selesai lewat tangan orang lain. Terus, rintangannya apa aja sih? 1, kita harus belajar buat sedikit lebih lambat, biar tim bisa ngikutin. 2, kita harus sadar kalau kita ini bukan lagi pemain tunggal. 3, kita harus benar-benar kenal sama tim kita. Apa kekuatan mereka, apa kelemahan mereka. Dan mungkin yang paling susah dari semuanya, kita harus belajar berbagi panggung dan rela membiarkan orang lain yang dapat sorotan. Oke, sekarang kita lihat yuk gimana sih pergeseran ini kalau di dunia nyata. Karena banyak loh contoh pemimpin yang berhasil berubah dari solois jadi konduktor. Dan hasilnya luar biasa. Contohnya si penulisnya sendiri, John Maxwell. Dia ngaku loh, di awal karirnya dia itu solois banget. Dia ngelihat organisasinya itu kayak orkestra yang tugasnya melayani dia. Sampai suatu hari dia sadar, cara kayak gini ada batasnya. Akhirnya, dia sengaja membalikkan fokusnya. Dari yang tadinya menerima, jadi memberi. Dari yang tadinya bersinar sendirian, jadi nontonin timnya yang bersinar. Hasilnya gimana? Wow, setelah pergeseran mindset itu, organisasinya berhasil melatih lebih dari 6 juta pemimpin di seluruh dunia. Bayangin, itulah kekuatan berlipat ganda dari seorang konduktor sejati. Contoh modern yang kuat banget adalah Satya Nadella di Microsoft. Coba bayangin, dia mengambil alih raksasa teknologi di mana tim-timnya itu lebih sibuk saling sikut daripada bersaing sama kompetitor. Nadella melihat ini dan secara sadar bertindak sebagai konduktor. Dia hentikan persaingan internal dan mulai mengorkestrasi kolaborasi demi tujuan bersama. Hasilnya, ya Microsoft yang kita lihat hari ini lebih gesit, lebih inovatif. Dengan meruntuhkan tembok-tembok antar divisi, Nadella bukan cuma menciptakan produk yang lebih baik, dia mengubah seluruh orkestra Microsoft untuk memainkan musik yang lebih harmonis dan kuat. Inilah kekuatan seorang konduktor dalam skala raksasa.
Dan prinsip ini nggak cuma berlaku di dunia bisnis loh. Coba kita lihat Nelson Mandela. Beliau tahu betul kalau meruntuhkan apartheid itu bukan kerjaan satu orang. Dia nggak pernah melihat dirinya sebagai solois, tapi sebagai konduktor yang menyatukan harmoni dari jutaan suara untuk mengubah nasib satu bangsa. Oke, kita udah ngomongin apa dan kenapanya pergeseran ini. Sekarang kita masuk ke bagian yang paling ditunggu-tunggu, bagian praktisnya. Gimana caranya kita bisa mulai melakukan pergeseran ini dalam gaya kepemimpinan kita sendiri, mulai dari hari ini? Ada 4 tindakan kunci, ini ibaratnya tokat konduktor buat kita. Siap? 1. Ubah pertanyaan tiap pagi. Bukan lagi, apa yang harus saya selesaikan hari ini? Tapi, gimana saya bisa bantu tim saya menang hari ini? 2. Memberi tanpa pamrih. Bantu, bimbing, dukung tim tanpa ngitung-ngitung untung rugi. Ini penting biar niat kita tetap tulus. 3. Ciptakan penerus Anda. Latih orang lain sampai mereka bisa sejago Anda atau bahkan lebih jago. Itulah kemenangan sejati seorang pemimpin. Dan yang terakhir, 4. Anggap pujian itu bonus. Setiap pengakuan yang kita terima, itu bukan gaji pokok, tapi bonus atas kesuksesan tim. Kutipan ini merangkum semuanya dengan sempurna. Seorang pemimpin hanyalah seorang pemimpin jika orang-orangnya bersamanya. Anda bisa aja punya jabatan dan kekuasaan, tapi kalau nggak ada yang mau mengikuti Anda dengan sukarela, kalau Anda nggak mengangkat orang-orang di sekitar Anda bukanlah konduktor. Anda cuma seorang solis yang bermain untuk diri sendiri. Jadi, saya tinggalkan Anda dengan pertanyaan ini. Orkestra Anda, tim Anda, organisasi Anda, komunitas Anda sedang menunggu. Peran apa yang akan Anda ambil? Menjadi solois yang memukau sendirian? Atau menjadi konduktor yang menciptakan musik yang indah bersama-sama? Pilihan ada di tangan Anda. Konten ini dibuat oleh Edna Aurelia untuk Simpulku.